Shalom. Kembali lagi saudara-saudara kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap bagian-bagian firman Tuhan saudara membaca keseluruhan pasal supaya bisa mengerti akan seluruh kebenaran firman Allah, akan firman Tuhan dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dengan demikian kita juga bisa mengerti akan apa rencana Tuhan atas bumi, atas manusia ciptaannya, terlebih atas saudara dan saya secara khusus, dan juga terhadap kehidupanmu sehari-hari. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada pada Hakim-Hakim pasal yang ke-18. Nah, pasal yang ke-18 akan saya bacakan beberapa ayat di sana. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka, semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Sora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seperti pada pasal-pasal sebelumnya kita membaca bagaimana saudara-saudara bahwa pada masa itu tidak ada raja. Bahkan hakim-hakim sudah selesai. Tidak ada lagi orang-orang yang diangkat oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi hakim atau penyelamat bagi mereka. Lalu saudara, bangsa Israel pada waktu itu dikatakan melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Tidak ada pemimpin di antara mereka, jadi setiap orang akan melakukan apa yang dia pikir benar. Betapa kacaunya hidup seperti ini, saudara. Betapa saudara-saudara, saudara bisa bayangkan, lihat kalau tidak ada pemimpin. Lihat saudara-saudara kalau orang melakukan menurut kebenaran mereka masing-masing. Ya, zaman ini saya kira hal yang menjadi tontonan setiap hari saudara-saudara di dalam medsos, di mana kita melihat orang-orang yang menyatakan apa yang menurut mereka benar. Tetapi saudara-saudara, apa yang menurut mereka benar dengan perbuatan mereka itu sangat jauh sekali. Mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan menurut keinginan mereka, sementara perkataan mereka sepertinya mengajarkan hal yang sepertinya baik dan benar. Inilah yang kita baca dalam kisah Mika ini juga, bahwa salah satu suku bangsa Israel, suku Dan, belum memiliki tempat saudara-saudara di dalam tanah perjanjian itu, sehingga mereka pergi mencarinya. Lalu sampailah utusan mereka itu ke rumah Mika di Efraim, suku Efraim. Lalu kemudian saudara, di pegunungan Efraim, lalu di sana mereka menemukan rumah Mika dan bertemu dengan imam yang diangkat Mika dari suku Lewi untuk menjadi imam dalam rumahnya. Dan mereka menanyakan kepadanya akan suara Tuhan. Nah, tanpa tedeng aling-aling, tidak berdoa dulu atau bertanya atau melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh para nabi atau para orang-orang yang menjadi wakil Tuhan untuk bertanya Tuhan. Langsung imam atau orang yang menjadi imam di rumah Mika ini mengatakan bahwa Tuhan menyertai perjalanan kalian pasti berhasil. Nah, memang saudara-saudara, mereka berhasil. Tentu itu karena kemurahan Tuhan atas suku Dan yang telah berjanji untuk memberikan tempat atau bagian milik pusaka mereka, saudara-saudara. Tetapi kemudian setelah pasukan dari suku Dan ini memenangkan peperangan dan merebut tempat yang mereka sudah incar untuk mereka dapatkan, mereka kembali ke rumah daripada Mika. Mereka mengajak orang Lewi itu yang menjadi imam, supaya dia menjadi imam bukan hanya atas satu keluarga, tetapi atas satu suku Israel, yaitu suku Dan.
dan mereka membawanya beserta dengan patung-patung pahatan dan patung tuangan buatan sesembahan Mika. Dan itulah yang mereka bawa. Dan dikatakan saudara-saudara dalam pasal ini bagian terakhir, demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di sini. Jadi saudara, ada rumah Tuhan, tetapi mereka juga tetap membuat sebuah tempat untuk menegakkan bagi mereka patung pahatan itu, lalu kemudian mengangkat sendiri imam di sana, saudara-saudara, untuk menjadi pelayan untuk menyembah patung itu. Betul-betul saudara, sebuah kekacauan yang luar biasa. Karena tidak adanya pemimpin, tidak adanya seseorang yang bisa membawa mereka untuk mengenal Allah yang benar kembali, yang menyampaikan Injil kebenaran kepada mereka, akan berita firman kebenaran kepada mereka. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam Alkitab orang-orang percaya disebut sebagai domba Allah. Karena domba membutuhkan bimbingan, domba membutuhkan seorang gembala, domba membutuhkan tuntunan, domba membutuhkan seorang gembala yang akan membawa dia di tempat makan yang terbaik, dan juga untuk mendapatkan tempat mereka minum. Kalau tidak, maka domba akan tercerai-berai. Domba akan mencari menurut jalannya sendiri. Dan kebanyakan domba, saudara-saudara, tidak bisa pulang ke kandang kalau tidak dituntun. Inilah mengapa dalam Alkitab domba digunakan untuk orang-orang percaya. Bukan berarti orang-orang percaya bodoh, saudara-saudara. Tetapi kalau tidak ada pemimpin rohani, kalau tidak ada orang-orang yang membimbing saudara-saudara untuk datang dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itulah yang terjadi. Bahkan saudara-saudara, kita melihat sampai hari ini penyesatan terjadi di mana-mana. Banyak orang-orang saudara-saudara yang kemudian dibawa oleh gembala-gembala yang Yesus katakan bukan gembala tapi pencuri, yang membawa mereka untuk bukan lebih dekat kepada Tuhan tetapi ke jalan yang sesat, sehingga mereka terhilang, saudara-saudara. Nah, karena itulah Tuhan menggambarkan orang percaya sebagai domba. Karena seekor domba, saudara-saudara, atau sekelompok domba itu harus dibimbing, harus dituntun, harus dijaga, harus diayomi, karena dia adalah makanan binatang buas. Nah, sementara iblis dikatakan seperti singa yang mengaum-aum, yang berkeliling mencari yang bisa ditelan. Tentu domba yang tidak punya gembala, domba saudara-saudara yang liar begitu saja, tidak ingin dibimbing, tidak ingin dituntun, tidak mau diayomi, yang tidak mau komitmen dalam sebuah tempat ibadah, saudara-saudara. Ini domba-domba yang mudah sekali bagi iblis untuk dipermainkan, dimangsa, saudara-saudara, dalam kehidupan. Nah, karena itu penting untuk kita, saudara, membuat komitmen di satu tempat untuk beribadah, untuk berkomitmen kepada pemimpin kita juga. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 17 berkata supaya orang-orang hormat dan taat kepada para pemimpin mereka, karena mereka itulah yang berjaga-jaga atas nyawa mereka. Ya, saudara-saudara yang saya kasih, saudara bisa membayangkan para pemimpin-pemimpin rohanimu yang bergumul setiap waktu untuk saudara, berdoa, menyiapkan segala sesuatu, makanan rohani yang terbaik, minuman rohani terbaik yang harus dia berikan kepada saudara supaya saudara bertumbuh, supaya saudara mengenal Allah secara benar, baik, saudara-saudara, dan saudara tidak berjalan pada jalan yang salah dan sesat. Karena itu hormatilah mereka. Dan apapun yang terjadi di sana, saudara-saudara, ayo dukung mereka dengan segala daya apa yang ada pada saudara untuk bisa bersama-sama, bekerja bersama untuk membuat kerajaan Allah semakin melebar di muka bumi ini. Dan dengan demikian iblis tidak punya kuasa, kekuatan, tempat untuk bisa melaksanakan akan misi-misinya. Ayo, mari bersama-sama kita bergandengan tangan, umat jemaat Tuhan, bersama para pelayan-pelayan Tuhan dan para pemimpin-pemimpin rohani, gembala-gembala, bergandengan tangan untuk melebarkan kerajaan Allah
supaya iblis tidak punya tempat bergerak untuk melaksanakan misinya. Satu-satunya cara adalah kita harus melaksanakan misi Allah, saudara-saudara. Amanat agung Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada setiap orang. Jadi saudara, ini adalah amanat agung bukan untuk pendeta, gembala, bukan untuk para penginjil, bukan untuk para pekerja-pekerja khusus di gereja yang diangkat sebagai penginjil atau pendeta atau gembala. Tetapi ini adalah tugas, panggilan, amanat untuk setiap orang percaya. Ya. Karena gereja bukan milik pendeta, gereja bukan milik gembala. Dia dipercaya Tuhan untuk memimpin, mengayomi, menggembalakan, memberi makan dan minum untuk gembala-gembala, untuk domba-domba Tuhan yang ada di tempat itu. Dan mengajak para domba-domba itu bersama-sama untuk membawa domba-domba yang lain yang liar di luar, untuk mereka masuk, menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Kiranya kebenaran ini, saudara, semakin membuat kita sadar betapa pentingnya orang-orang yang membimbing kita secara rohani, menuntun kita, mengayomi saudara-saudara. Dan juga saudara, betapa penting kita menghormati mereka dan mendukung mereka dengan segala daya upaya yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama membesarkan dan membuat kerajaan Allah semakin melebar dan mempersempit ruang gerak si jahat iblis itu. Jiwa-jiwa semakin datang kepada Tuhan, menyembah, memuji Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kiranya kebenaran ini menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu untuk berkomitmen di dalam tempat di mana Tuhan menempatkan mereka beribadah dan menghormati para pemimpin rohani dan memiliki pemimpin rohani yang mengayomi dan menuntun, membimbing di jalan untuk bertumbuh mengenal Tuhan dengan baik dan benar dan dapat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Berkati umat-Mu, gereja-Mu, pemimpin-pemimpin rohani, demi nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya kebenaran ini semakin membawa kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengenal Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin rohani yang ada. Dan pemimpin-pemimpin rohani adalah orang-orang yang diberkati, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan secara baik dan benar, mengayomi, menuntun, membimbing, dan mengarahkan umat untuk terus menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam kasih, salam restorasi.